Mulai saja ya, waktunya terbatas. Saya ucapkan selamat datang di sesi 2. Ya. Sesi 2 ini saya akan bahas mengenai rangkaian separator yang sudah saya gambarkan dengan versi saya ya. Jadi lebih disimpelkan ini. Jadi rangkaian chargingnya tidak terlalu dinampakkan di sini. Ya. Gitu. Oke. Sekarang Anda sudah terlihat layarnya. Rangkaian di layar sudah terlihat? Sudah, Pak. Ini kalau live pakai laptop enak, jadi gede layarnya. Kalau pakai handphone agak ya harus jadikan mata lah. Ya. Saya besar. Tolong perhatikan baik-baik. Ini terbaca, ini adaptor. Terbaca ya? Terlihat? Ini baterai. Nah, pertanyaannya kenapa disebut rangkaian separator? Karena rangkaiannya lurus dari adaptor ke baterai gitu, ya. Lurus, disebutnya separator gitu. Nah, rangkaian separator ini adalah rangkaian power selector, artinya rangkaian yang menentukan dari mana listrik didapat, begitu, ya. Rangkaian penentu dari mana sumber listrik didapat. Contoh, saya sekarang contohkan dulu, laptop dinyalakan hanya menggunakan adaptor, baterai tidak dipasang. Ya. Jadi baterai ini tidak dipasang. Oke, baterainya saya cakra dulu ya. Baterai tidak dipasang begitu. Jadi yang dipasang hanya adaptor. Ini yang dipasangnya hanya menggunakan adaptor. Oke? Baterainya tidak dipasang. Perhatikan baik-baik. Dari adaptor, ini namanya VA. VA itu pole adaptor. Berapa tegangannya? Tolong bantu jawab. 19 volt. Nah, 19 volt. DC ya. Ini 19 volt DC. Dia mengalir melalui PL6. Ya, PL6 dia ngalir melalui PL6 dilewatkan karena DC dilewatkan oleh PL6. Nah, menjadi berubah namanya menjadi PA1. Berapa tegangan di PA1? 19 volt. 19 volt. Udah pada pinter nih. Sekarang lihat skematik udah nggak terlalu gelap toh. Kan lihat Udah mulai video, agak terang, Pak. video tadi, Kang. Oh. Jangan, kalau gitu saya nggak usah jelaskan dong. Siapa aja yang udah nonton video? Tadi belum, udah saya, Pak. Kang. Saya udah tadi. Belum. Ada yang belum? Saya sudah nonton tadi. Saya belum, Pak. Yang nonton video saya tadi mestinya udah paham bener. Tapi saya ulas lagi nggak apa-apa ya? Ya, Oke, Kang. nggak apa-apa, Pak. Tulis lagi, Pak. Tambah ilmu gitu. Nah, setelah PA1 19 volt, maka listrik akan bergerak mengalir melalui PD7. Sini kan? Di PD7 ini akan terjadi korupsi listrik. Ya. Hanya agar kita gampang hitung di proses di feeder ini, anggap saja tidak korupsi listrik, begitu. Oke, setuju ya? Setuju. Oke, berarti listrik bergerak melalui PD7 dan mengalir mentok di sini, di kaki source PQ38 19 volt. Udah, dia mentok dulu di sana. Dia mentok kenapa? Karena PQ38 belum aktif, begitu ya. PQ38 belum aktif. Nah, Anda analisis, Anda ketahui dulu PQ38 ini adalah transistor jenis apa gitu. Jenisnya jenis MOSFET. Tipenya apa? Tipe P channel gitu kan. Nah, sifat aktifnya adalah aktif low. Kenapa? Karena panahnya membelakangi gate. Ini panahnya. Panah ini membelakangi gate, ini gate-nya ya. Gitu. Lantas listrik mengalir kemana lagi? Oke, kita bahas dulu ini. Apa fungsi PD8 di sini? PD8 ini adalah dioda Zener. Dioda Zener sebagai pengamanan dan penstabil tegangan.
Kenapa harus dipasang jener di sini? Karena untuk mengantisipasi ketika adaptornya rusak, ya harusnya mengeluarkan 19 volt, ternyata adaptornya rusak, malah keluarnya misalkan 25 volt nih, terjadi lonjakan tegangan. Kalau dari adaptor keluar 25 volt, maka listrik setelah mengalir ke sini, ya melalui PD7, dia tetap akan 19 volt. Kenapa? Karena kelebihan listriknya akan dibuang ke ground oleh PD8. Ya, dibuang ke ground kelebihan listriknya. Contoh misalkan tegangan maksimal yang mampu ditahan oleh PD8 ini hanya 19 volt. Berarti kalau lebih dari 19 volt, sisanya akan dibuang ke ground. Berapa yang dibuang ke ground? 6 volt. Hah? 6 volt. 6 volt. Ya. Oh. Nah, gitu dong. 6 volt dibuang ke ground. Jadi tetap di sini 19 volt. Oke. Lanjut. Listrik mau nggak mau dia harus lewat di feeder ini, ya. Karena kalau lewat PC83 nggak mau dia. Kenapa? Karena sifat dari PC83 itu adalah kapasitor non polar. Dan sifat kapasitor dia hanya melewatkan listrik AC. Kalau listrik DC nggak bisa dilewatkan, sehingga akan tertahan di sini gitu. Ya nggak bisa lewat ke sini. Maka mau nggak mau listrik harus melewati resistor ke sini. Yang terjadi proses di feeder, ya. Sesuai dengan hambatan ini. Berapa di sini? Ya, di sini berapa di feedernya? Kalau RA-nya 220 dan RB-nya 220. Di mana RA yang sebagai RA adalah PR131 dan PR132 itu sebagai RB-nya. Ada yang tahu berapa ini tegangannya? Tegangan di gate-nya harus berapa volt? Gak ada yang jawab. Minus 9,5. Gate-nya dulu, gate-nya. 20. Oke. 9,5. 9,5. 9,5 ya. Betul? Nah, Ya. gate-nya itu 9,5 volt hasil daripada divider ini gitu loh. Ya. Karena pin-nya ini kan dari pihak 2 dia tegangan masuknya. Tegangan masuknya dari pihak 2. Ya. 220 per 220 ditambah 220 dikali pin atau tegangan masuk. Nah, berarti 220 per 440 kali 19. Hasilnya 9,5. Nah, sifat aktif daripada PQ38 sebagai MOSFET P channel adalah active low. Di mana ketentuannya adalah VGS lebih kecil. Benar kan? Lebih kecil sama dengan negatif 2 volt. Begitu. Rumusnya adalah VGS sama dengan V-gate, ya, volt gate dikurangi volt S, gitu kan source-nya. Jadi VGS sama dengan 9,5 dikurangi 19 volt. Jadi VGS-nya sama dengan negatif 9,5 volt. Min 9,5. Benar? Nah, kalau VGS-nya negatif 9,5 volt, terpenuhi nggak syarat aktifnya? Terpenuhi. Nah, kalau terpenuhi, maka saklar ini aktif. Kalau saklar ini aktif, maka listrik ngalir ke drain gitu. Ya. Ini kan di dalamnya itu seperti saklar gini. Sebelum aktif, maaf. Nih. Ini di dalamnya seperti ini aja. Saklar. Set. Nah, sebelum aktif kan terbuka tuh. Nah, setelah aktif dia tertutup, jadi nyambung gitu. Truk jadi gini. Ya. Sebelum aktif dia belum nyambung, setelah aktif nyambung truk gitu. Ya. Maka kalau listrik sudah nyambung di dalam PQ38 sudah terhubung atau sudah aktif, maka listriknya mengalir ke drain gitu. Sampai ke PR133. Nah, sehingga kalau kita ingin mengukur output separator, Anda ukurnya di PR133. Ini sebagai output separator, namanya pin. Pin ini sebagai output separator. Atau di dalam SOP istilahnya R besar. Karena fisik
fisik komponennya memang resistornya besar gitu, ya. Tapi bukan berarti hambatannya besar. Fisik komponennya yang besar. Maka selesailah sudah tugas rangkaian separator ini sampai menyeberangkan pin, menyeberangkan 19 volt ke pin gitu. Udah, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Berarti kalau rangkaian separator ini kayak skema diagram jalur tegangan masuk ke IC-nya ya, Pak? Ya, betul. Jadi output separator inilah yang akan diolah nanti untuk regulator-regulator selanjutnya. Untuk regulator 3 dan 5 volt, regulator 1,5 volt itu dari pin sumbernya. Jadi kalau ini Berarti kalau misalnya laptop mati total bisa patokan dari rangkaian separator ini aja ya, Pak? ya betul. Ini kalau ini nggak nyebrang ya laptop mati total. Ya. Ini sangat gampang sekali nih kalau ada penyebab laptop mati total gara-gara ini nggak nyebrang ke sini gitu. Listrik dari PA2 nggak nyebrang ke PR133 ke output separator. Ini mudah sekali analisisnya. Kenapa? Karena kemungkinan yang mempengaruhi penyeberangan ini hanya ini aja. Nih, saya lingkarin. Hanya komponen ini yang mempengaruhi nyebrang dan tidaknya listrik ya dari adaptor. Gitu. Kalau PQ39 itu termasuk MOSFET ya, Pak? PQ39 juga MOSFET. Cuma MOSFET itu di dalam PQ39 ada dua, bukan MOSFET itu BJT, transistor jenis BJT. Dalam satu komponen ada dua jenis BJT. PQ39 itu. Nanti saya ceritakan cara kerja ini ya. BJT yang pertama ini sifatnya active low, yang ini sifatnya active high. Gitu. Jadi dalam satu komponen ada dua transistor. Ya, ini PQ39 itu kakinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bentuk fisiknya kayak MOSFET ya, Pak? Kalau dilihat di Mobo. Ya, sama kayak MOSFET transistor. Ya, kakinya 6 gitu. Kaki kelabang juga. Karena MOSFET itu kan ada yang kaki 8, ada yang kaki 3 gitu kan. Termasuk BJT juga sama, ada yang kaki 3, ada yang kaki 6. Begitu. Ada yang kaki 8, ya terserah itunya aja. Yang penting kita paham namanya simbolnya gitu. Dan tahu Oke, Pak. sifat-sifatnya begitu ya. Oke. Selanjutnya saya akan bahas bagaimana jika baterai dipasang dan adaptor dipasang. Oke? Barusan kan baterai nggak dipasang. Nah, sekarang bagaimana cara kerja power selector ini kalau baterai terpasang? Itu. Oke? Siap? Ketika baterai terpasang, maka listrik dari baterai bertegangan 12 volt, dia langsung melalui PL1. Ini dari baterai berapa ini? 12 volt. Dia langsung menyeberang melalui PL1. Nyebrang aja langsung ngalir dia. Menjadi namanya BET. Nama tegangan dari baterai yang 12 voltnya namanya BET. Dia langsung melewati PQ41. Tanpa harus PQ41 aktif terlebih dahulu, dia langsung nyebrang. Paham? Karena arahnya gini. Ini kan dioda nih. Ini simbol dioda kan? Ini dia langsung dia langsung masuk aja walaupun ini belum aktif gitu. Begitu. Oh iya ya, Pak. Beda ya sama gambar di PQ38 ya. Sama dengan ini PQ38 sama. Gambarnya sama ini. Ya, tapi kalau PQ38 kan ke kaki slotnya, Pak. Iya, betul. Nah, ini Kalau dari di PQ41 kan ke bagian jalur ya, Pak. ya, kalau PQ8 itu dari short ke drain. Kalau ini dari drain ke short, ya udah ngalir aja kalau drain. Kalau dari kaki drain. Oke, Pak. Drain itu ngalir artinya. Ya. Dia ngalir langsung seret, ngalir. Nah, ketika dia ngalir ke sini, ya. Oke, ini udah ngalir kan 12 volt. Udah ya. Gak ada masalah. Nah, karena baterai dipasang, ICCO itu mendeteksi baterai terpasang melalui jalur ini.
jalur MB-CLK dan MB data. Ini yang membuat ICCO mengetahui bahwa baterai terpasang. Ada dua jalur di sana, 3 volt. Maka dari baterai itu ada keluar tegangan 12 volt, 3 volt, 3 volt. Nah, 3 voltnya itu untuk ini. MB-CLK dan MB data untuk mengkomunikasikan antara ICCO dengan BIOS yang ada dalam baterai. Begitu. Ya. Sehingga ketika ICCO mengetahui baterai terpasang, maka ICCO akan mengirim signal namanya signal DC crash. Signal DC crash ini bertegangan berapa? Tegangannya 3 volt. Kalau baterai tidak dipasang, maka DC crash ini belum ada signal 3 volt tapi masih 0 volt. Kalau sekarang baterai dipasang ini ada 3 volt begitu, ya. Nah, ketika di sini ada 3 volt dan di sini juga ada 3 volt di kaki ini, ya. Maka signal DC crash 3 volt ini akan mengaktifkan PQ39. Dan 3 volt yang di sini akan mengaktifkan PQ40. Kenapa? Karena PQ40 itu MOSFET N channel yang mempunyai sifat aktif high, gitu, ya. Ini gate-nya di sini, ini short-nya di ground. Yang ini gate-nya, ini basisnya ini basis, ini emitor kaki 4-nya, gitu. Ya, ini nilainya kan lebih besar. Ketika ini 3 volt, yang ini ada resistor di dalam, kita nggak bisa ngukur berapa itu hambatannya, nggak ada, ya. Nggak bisa ngitung. Yang jelas nilainya lebih daripada 2 volt ini kalau dihitung PBE, gitu. Maka kalau ini aktif, maka kaki 3 dan kaki 4 akan terhubung. Ini terhubung saklarnya, ya. Ini terhubung ke kaki 4. Ke ground. Dan ini juga terhubung ke ground. Kalau ini terhubung, maka PQ40, maka PR156 ini akan menjadi RA. Dan PR157 akan menjadi RB, maka terjadi divider. Maka PQ41 betul-betul aktif, maka listrik tidak lagi melalui dioda tapi melalui saklar. Ini langsung aja nyambung truk sini. Artinya arusnya full nanti, ya. Arusnya full, listriknya juga full maksimal. Nah, setelah itu ketika PQ39 aktif, maka ini akan terhubung. Ini terhubung ke ground. Yang ini akan menjadi RA. Resistor ini akan menjadi RA sehingga listrik yang mengalir dari PA2 ini kan di sini 19 volt kan? Di sini 19 volt. Oke, 19 volt dari kaki 1. Ya. Di kaki 1 itu 19 volt di sini. Ketika ini terhubung ke ground maka menjadi RA. Maka dividernya aktif, maka di sini akan bernilai rendah. Lebih rendah dari 19 volt di basisnya. Sehingga nilai PBE-nya terpenuhi gitu. Karena syarat aktifnya adalah PBE lebih kecil sama dengan negatif 2 volt. Kalau umpamanya dividernya ini misalkan jadi 9,5 volt, maka nilai PBE-nya adalah negatif 9,5. Kalau negatif 9,5 volt, maka kaki 1 dan kaki 6 terhubung begitu, ya. Aktif dia, maka ini terhubung, ngalir ke sini. Kalau listrik ini ngalir ke sini, maka 19 volt masuk ke sini ke gate. Maka di gate ini menjadi 19 volt. Kalau di sini 19 volt, maka PQ38 tidak akan aktif. Begitu. Ini PQ38 tidak akan aktif. Kenapa? Karena syarat PGS-nya tidak terpenuhi. Begitu, ini tidak aktif. Jadi listrik nggak ngalir dari source ke drain. Terus pertanyaannya, lantas listrik dari adaptor buat apa, Pak? Listrik adaptor buat charging. Dia ngalir ke sini, ke IC charging. Dan IC charging akan bekerja. Begitu. Ya. Listrik untuk yang dari adaptor, dia fungsinya hanya untuk rangkaian charging saja. Yang akan saya bahas
besok rangkaian charging. Oke, ada yang mau ditanyakan? Capek nggak? Ini pada diem baik. Mic-nya coba dibuka. Halo. Ya, Hadir. Kalau melihat ini Hadir, kan Kak. sepertinya agak mudah ya melihat karena lurus saja, gampang melihat itunya. Kalau di skemanya bagaimana tampilan kita melihat dari masuk dari adaptor, kemudian apakah ini satu halaman sampai dengan VIN ini, Pak? Masuknya satu halaman. satu halaman ya? Satu halaman ini. Cuma di sini kan nggak ICCO nggak ada kan? Di Iya. matik ini nggak digambarkan kan ICCO. Nah, dalam skema yang saya gambar di modul, Ada. saya gambarkan ICCO. Kenapa? Untuk menjawab DC crash. Untuk menjawab DC crash ini. Anda kan nanti tahu bertanya-tanya ini DC crash ini dari mana gitu kan? DC crash ini didapat dari ICCO, begitu. Tegangan ini. Berapa tegangannya? 3 volt. Oke? Ya. Sesuai disampaikan Bapak kemarin, kalau laptop yang mati total itu biasanya ngeceknya lebih mudah dari tegangan standby di power ya, tombol powernya. Kebetulan yang motherboard saya bawa kemarin biasa saya untuk praktek lihat komponen itu saya cek, saya hubungkan ke power supply, saya cek tidak ada tegangannya standby 3 volt itu di tombol powernya. Jadi 0, nggak ada. Power supply-nya sudah ada. Ya, dari jack-nya sudah dari power supply sudah masuk. Ya. Tapi di standby-nya tidak. Maksudnya pakai PSU, power supply unit, yang ada tampilan yang ada untuk diatur voltase dan ampernya, atau dari Iya. Dari power supply yang bisa diatur voltasenya. Oke, berapa ampernya? Ampernya itu otomatis, Mas. Jadi maksimal power supply saya itu maksimal 5 ampere. Jadi nggak bisa diatur untuk ampernya. Betul, Gitu. untuk ampernya memang dimaksimalkan 5 ampere. Maksud saya adalah ketika dicolokkan ke motherboard ya dengan ampere 19 volt, ampernya berapa yang muncul angkanya? Arus yang mengalirnya berapa ampere? Oh, ya. Dari ampere saya sudah bisa memprediksi di mana letak macet atau kerusakannya seperti apa. Dari ampere saya bisa menerawang dari jauh gitu. Tapi saya harus tahu dulu berapa ampernya. Harus diperhatikan dulu sih. Iya. Nanti dilanjut di Japri aja ya. Lanjut di Japri saya Iya, Bang. Solpet tuh, ya. Oh ya, Pak. Saya juga Itu dapat. sudah 3 tahun laptop saya itu diam, nggak pernah diperbaiki juga. Ya. Oke. Gitu Oh ya, Pak. Ini saya juga dapat, Pak. Laptop masih tetap, Pak. Asus berapa ya? Lupa. Itu kalau dicolok PSU ampernya 000, Pak. Udah ditekan power masih 00 juga, Pak. Ampernya tidak ada ampere sama sekali. Ya, nggak ada konsumsi arusnya. Itu biasanya rangkaian separator tuh rusak. Oh, Itu ampernya yang berapa digit? 4 digit atau 3 digit? Pak. 4 digit. 4 digit Ya. tidak ada ampere sama sekali. Anda ukur pastikan di output ini. Output separator seperti ini. Tadi ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Separatornya dapat nggak? Nyebrang nggak dia? Biasanya itu laptop Asus ya. Iya, Asus. Biasanya Asus itu dia kalau nggak nyebrang IC chargingnya rusak dia. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan tegangan 20 volt ke gate gitu. Ya. Karena kalau Asus itu kan penyeberangannya aktif high. Jadi kalau ini kan aktif low, ya. Kalau Asus kebanyakannya high, jadi gate-nya itu di-drive oleh IC charging. Jadi dari adaptor masuk ke IC charging 19 volt, dari IC charging mengirimkan tegangan 24 volt ke gate ini gitu. Oh, berarti harus ada skemanya ya, Pak? Ya, kalau Asus pakai board view. Ya. Nanti saya berarti Asus nggak ada skemanya, Pak? Asus nggak pakai skematik, pakainya board view. Nanti saya kirimkan di pembaca board view itu gimana, Pak? Pembacanya.
Nanti saya kirimkan itunya. Ini kita belum membahas sampai board view. Tapi Oh, kalau oke oke. ingin mendahului materi boleh saja saya kirimkan software board view-nya gitu ke email. Google Oke Drive. oke Pak. Kalau memang cukup bisa di WA gitu. Ya. Kayak gitu. Oke Pak. Oke? Coba cek IC charge dulu ya Pak berarti. Ya, ya. Oke Pak. Nanti dicoba. Siap. Oke, gitu ya. Sementara pertemuan ini saya cukupkan deh, ya. Kita lanjut besok membahas rangkaian charging sama rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Oke, cukup ya. Perkara yang Oke Pak. konsultasi mandiri bisa japri melalui WhatsApp, ya. Begitu ya. Begitu ya, Muhammad Idris, ya. Yang penting kopi itu harus ada pahitnya, ada manisnya juga, seperti kehidupan kita. Ya. Bahwa pahit itu belum tentu tidak nikmat, tapi dari balik pahit itu ada kenikmatan gitu. Kalau saja Anda bisa sopet dengan ikut kelas online, ya, dengan mulai dibimbing konsultasi langsung online sampai sopet, pasti Anda berteriak di dunia maya. LKPNPT jos gitu. Mantap. Siap. Ya, Oh iya Kak. terima kasih. Ya. Laptop saya Ya. sama yang tadi ya, Asus. Terima kasih ya. Habis waktunya soalnya. Ya, saya tutup dulu ya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.